hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, oh ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Muttafaqun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Saya buat yang paling singkat saja misalnya. Ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib misal, atau nama umum saja. Ali menerima dari Uthman misal, Uthman menerima dari Umar menerima dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Rasulullah menyampaikan kalimat diterima oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan ke Umar menyampaikan ke Uthman menyampaikan ke Ali menyampaikan lagi ke orang banyak misalnya. Ada tersebar sipulan sampai ke kita. Maka runtutan ini sampai ke Rasul disebut dengan sanad. Paham sampai sini? Nah, sekarang saya teruskan. Fokus ini ya, fokus. Misal, ada yang menerima dari Ali. Misal saja. Namanya misal Urwah. Diterima dari Urwah oleh Hatim. Dari Hatim oleh Syuaib misalnya. Dari Syuaib misalnya oleh Khalid. Dari Khalid misal saja kan. Kita sekarang bisa lihat misal Al-Bukhari. Nah, sekarang perhatikan. Saya berikan teori ringkas sekali. Jadi kalau dipelajari di universitas, ya baik itu di Madinah misalnya, sampai dengan ke Mesir, ini pelajaran semacam ini bisa sampai semester 3 atau semester 5. Saya berikan yang paling singkat saja. Lihat sekarang, lihat. Kalau semua urutan ini, sanad ini, tersambung terus dari awal sampai dengan ke Rasulullah SAW, baik, tidak terputus sama sekali, maka ini syarat pertama hadis itu disebut dengan sahih. Tersambung disebut dengan muttasil. Jangan dihafalkan istilahnya ya, yang penting dipahami. Tersambung semuanya. Maka ini syarat pertama, hadis itu disebut dengan sahih. Syaratnya semua mesti dilihat, kemudian diinvestigasi, bahkan orang-orangnya dilihat lagi sampai tersambung kepada Nabi SAW, terus sampai ke Nabi. Paham sini? Awas, kalau kita tinggal nerima aja, ulama-ulama ini nggak mudah. Cari orang yang harus menghafal sampai ke Nabi. Saking ketatnya, ya. Satu ini. Nah sekarang perhatikan sini. Kalau saya tutup misalnya, satu nggak ada nih. Ya, misal, ini Al-Bukhari menerima dari Khalid menerima dari Syuaib tiba-tiba langsung ke Urwah, padahal Syuaib gak pernah ketemu Urwah ya, hidupnya di zaman yang berbeda, tidak pernah lihat, mimpi juga gak pernah ketemu gitu kan, ada yang putusnya di tengah-tengah, misal hilang satu. Nah ini kalau sudah tidak bersambung begini, ini akan merubah status hadisnya. Minimal dia akan turun kepada hadis dhaif. Jelas? Minimal akan turun kepada hadis dhaif. Nanti ada yang di tengah-tengah disebut dengan mu'bal. Ya, ada yang di awal disebut dengan munqati nanti. Ada yang tiba-tiba hilang langsung disampaikan ke Rasul disebut dengan maqtu nanti. Ya, ada yang mauquf, ada yang marfu, macam-macam. Intinya salah satu ini hilang bisa menurunkan status hadisnya dari sahih menjadi dhaif. Paham? Satu. Jadi kalau Anda dengar misalnya hadisnya dhaif, maka masalah pertama pasti ada di sana. Orangnya bermasalah. Atau yang kedua, awas hati-hati nih. Ini bersambung semuanya. Tapi misal, ternyata di antara sambungan orang-orang ini, ditemukan orang bermasalah. Misal, Hatim diduga bermasalah nih. Ya. Bukan masalah hadisnya, dia ingat banyak, ingat ini, ingat itu, ingat ini, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ingatannya. Dia belajar hadis, tapi perilakunya menyalahi hadis. Bisa sering bicarakan keburukan orang lain. Ya, misal, mohon maaf, kadang-kadang tindakannya buruk, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Ya, bisa sering menunda-nunda sholat dan sebagainya. Perilakunya agak menyimpang, berbuat fasik. Maka status hadisnya itu bukan cuma turun. Dari hadis dhaif ini bahkan punya kualifikasi khusus.
disebut dengan hadis mungkar namanya. Dihindari, nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh ngambil hadis dari orang yang perilakunya menyalahi isi hadis, supaya tidak menjadi aib bagi hadisnya. Ya, nanti ada orang mabuk misalnya meriwayatkan hadis, diambil. Orang kemudian menuduh, pantas orang Islam perilakunya begini, hadisnya aja diriwayatkan oleh orang mabuk. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian. Karena itu saking ketatnya dalam meriwayatkan hadis, orang-orang bermasalah seperti ini maka dimasukkan dalam kategori mungkar, hadis yang harus diingkari.